Yang membuat Muslim tidak mengerti itu adalah Yesus jadi manusia itu mereka tidak mengerti dan tidak bisa menerimanya dia sebagai manusia. Masa Tuhan bisa jadi manusia? Bayangkan, terkunci mereka di situ, Pak. Hanya dengan ayat mereka yang mengatakan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Dengan ciptaan apapun juga tidak bisa disamakan. Tapi kalau Tuhan mau samakan diri dia dengan siapapun, dia maha mampu, terlalu mampu untuk melakukan itu. Tidak bisa kita batasi kuasa Tuhan. Inilah cara Tuhan, inilah keunikan ya yang Tuhan yang kita sembah. Ya, tidak mudah begitu saja orang bisa mengerti. Harus benar-benar berdoa, minta hikmat Tuhan supaya mengerti. Kenapa Tuhan mau datang sebagai manusia? Kenapa dia mau tebus dosa manusia? Kok dia berhak, dia bisa ampuni aja dosa manusia. Bukan cara begitu kan? Kita mesti ikutin dulu kejadian 1 itu. Sampai selesai di kitab Wahyu, baru kita bisa tahu kenapa Tuhan datang ke dunia ini. Bukan baca 1 ayat, lalu bertanya-tanya kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini. Tapi 1 ayat doang yang dibaca. Ibaratnya gini Pak Chiller, orang membaca satu berita, dia baru baca 2 kalimat, 3 kalimat, dia sudah kasih tahu orang lain, ini begini-begini. Salah semua pastikan. Lu mesti baca dari awal sampai akhir, baru bisa ambil satu kesimpulan. Begitupun Alkitab. Kamu baca dari kitab pas kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 sampai selesai. Nah, itu pun kalau kamu tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, kamu belum dapat semua isinya yang benar. Karena Alkitab itu ada yang kamu bisa terjemahkan secara letterlek, tapi ada yang banyak itu alegoris, banyak itu perumpamaan. Itu harus benar-benar dicerna. Seperti Tuhan Yesus katakan, ya, waktu dia pergi ke pohon ara tidak berbuah. Lalu dia mengutuk. Orang seberang bilang, masa dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, dia tahu dong. Pohon itu bukan musimnya berbuah. Kenapa dia mesti kutuk itu pohon? Ya, kalian tidak mengerti apa maksudnya itu. Maksud Tuhan dia berbicara kepada murid-muridnya. Ini ibaratnya kalau kamu tidak berbuah dalam hidupmu, kamu tidak menghasilkan buah dalam hidupmu, kamu akan seperti pohon ara ini. Kering, layu, dan mati. Dan akan dicampakkan dalam api. Itu ayat firman itu maksudnya di situ. Tapi orang seberang mengkonotasinya, mengambil kesimpulan, kenapa Tuhan Yesus tidak tahu itu, bahwa pohon itu tidak berbuah. Kalau dia Tuhan, dia tahu. Oh, dia sangat tahu. Kamu aja yang nggak tahu. Ya, makanya jangan ambil ayat Alkitab itu seenak perutnya diterjemahkan sebegitu aja. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Kita harus benar-benar cerna. Apa maksud Tuhan berkata seperti ini? Itu, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kita bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Amin. Silakan. Oke. Silakan Opung. Saya tambahin sedikit King Dapin ya, mengenai pohon ara ya. Ini saya tadi tebangin semua pohon ara di sini ya, karena tidak ada matahari datang ke rumah. Jadi sebenarnya pohon ara itu ada sih bagusnya ya untuk mengambil minyaknya, tapi sebenarnya pohon ara itu tidak ada, walaupun rumput juga tidak mungkin tumbuh di bawahnya ya, karena pohon ara itu memberi asid itu apa ya, zat asamnya itu tinggi sekali. Jadi segala sesuatunya itu di bawahnya itu bermatian semua, nggak ada yang bisa tumbuh ya. Itu sebabnya dikasih itu perumpamaan tentang pohon ara. Saya rasa ya, menurut pendapat saya, karena saya lihat pohon ara di mana-mana itu, saya hanya bisa dapat jamur ya. Kalau saya pergi ke gunung, saya hanya bisa mendapatkan jamur. Itu pun jamurnya tidak begitu enak, tapi bisa dimakan ya. Jadi ya, rumput-rumputnya itu udah nggak ada itu di bawah pohon ara itu. Oke. Pak Huta Barat, ya. Fotoin dong pohon aranya, kirim ke kita. Aduh, kalau sempat. Ya, kalau sempat Pak. Ya. Ada satu lagi yang saya biarkan karena yang lainnya itu ya ampun. Waktu kami pindah kemari itu, rumah itu tertutup ya, nggak ada matahari itu. Ya. Jadi ditebangin semua, kami tebang. Ya, badai. Sebentar ya teman-teman ya. Badai.
Lu kalau nonton kasih komen dong, bilang ya saya lagi nonton ya. Oke, saya kasih lihat ayatnya ya. Pertama, saya kasih kamu memahami dulu supaya kamu paham dan orang-orang di rumah lihat ya. Ini kata Yesus ya, Badai. Nah, ini Badai ya. Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kalian kan bilang Yesus manusia, nah itu sudah. Ya, Yesus anak manusia. Dia berkata, tidak seorang pun naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Berarti Yesus turun dari surga. Ya, oke, kita lanjut. Sebentar, nah, nanti kamu lihat siapa yang saksi. Ya. Kita lihat dulu Yohanes 6:41. Badai, kalau ini badai, badai pasti berlalu. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia, tentang Yesus. Karena ia telah mengatakan, Yesus yang mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Baca ke 40 dia, kata mereka, benarkah ia ini Yesus, anak Yusuf, dan ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Nah, jadi, Dul, baca lagi ya, lihat 41 sampai Yohanes 50. Nih, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Maksudnya bukan mati, mati rohani ya. Ya, Badai ya. Nah, sekarang kamu tanya, Yesus naik ke surga enggak? Sebelumnya pegang kunci. Kamu kan bilang kunci serep. Kamu nggak bisa tunjukkan kunci serep. Sedangkan kunci serepnya, nggak ada kunci serepnya. Kalau ada kunci serep, tersetuju di ayat kamu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayo, siapa yang pegang kunci sorga? Kita ini yang pegang kunci serep, bukan kamu, Dul. Yesus yang pegang kunci, kita ini yang pegang kunci serep. Gimana sih? Aduh, kita yang dikasih... Kita yang pegang kunci serepnya, bukan kamu. Ini ayatnya loh. Kita yang pegang kunci serep ya, Dul ya. Oke. Kisah para Rasul 1 nih, Dul. Yesus terangkat ke surga. Nih, Dul. Nah, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Yang berkata ini siapa? Adalah malaikat. Ketika mereka sedang meratap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, yaitu malaikat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke sorga. Yesus terangkat ke sorga. Mana ayo? Amin. Abdul, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Siapa saksinya, Dul? Ini saksinya. Duh, Abdul ini parah sih. Ini ayat 6, nih kau lihat yang bersaksi berapa orang ini. Saya sudah menampakkan diri kepada lebih 500 orang, 500 saudara sekaligus. 500, Dul. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai zamannya Paulus tahun 45 Masehi. Beberapa di antaranya telah meninggal. Ayo. Hai, Abdul. Kunci serep kita yang pegang ya. Jadi sorry lah ya. Asep Suryana yang pegang kunci serep. 1 udah dapat. Udah dibaptis, Asep ya. Sep, kumaha damang Sep, mic-nya Asep. Asep, kumaha damang? Ya. Atur. Baik. Ya, Asep sudah dipegang kunci serep ya, Asep ya. Udah dibaptis, puji Tuhan. Udah, ayana haleluya. Nah. Luar biasa. Puji Tuhan. Dahsyat. Sep, Ya. mana emang kasih tahu sama si Anu itu, Anu biasanya ribut-ribut. Nah, baturan namanya itu. Nah, katanya kan kumaha. Siapa? Cuma sekali-sekali kasih pengertian. Tuh Anu dari Jawa Barat. Tuh, otaknya beleguk sia.
Beleguk, beleguk ya, beleguk. Iya beleguk sih, ay. Ya benar-benar. Ente ngerti ini bahasa. Botol, botol, botol. Botol mah. Botol. Kumaha itu pendapat Asep, coba kasih pengertian buat si Anu. Silakan sampai Asep percaya Tuhan Yesus, kenapa sih? Singkat-singkat aja sebelum kesaksian di dia. Jadi saya sampai bisa percaya Tuhan Yesus, saya pun tidak mengerti. Tapi ya saya, saya jamahan Roh Kudus. Hanya itu yang membuat saya cinta Yesus sampai sekarang. Pak Dani masuk Pak Dani. Kenapa Pak Dani keluar ya? Lempar ya, kena jin. Jin gua hira. Ya, Asep silakan. Oh, Pak Dani ada ya, Pak Dani ada. Nanti biar Pak Dani tanya sama Asep ya. Nanti sekalian lanjutin ya kesaksian ya. Kenapa sampai Asep percaya Tuhan Yesus? Asep dulu orangnya gimana? Yang singkat-singkat aja sampai Asep. Saya kenapa percaya Tuhan Yesus? Karena saya dipilih sama Tuhan Yesus untuk mencintainya. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu, tapi hati saya selalu mengingatnya, selalu selalu rindu sama Tuhan Yesus. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Kalau untuk menjabarkan kenapa, saya pun tidak mengerti. Makanya sampai sekarang saya selalu untuk pengen tahu, sampai detik ini saya pengen tahu, pengen selalu mencari. Tapi keyakinan ini saya tidak bisa tahu jawabannya. Yang jelas saya taunya Tuhan Yesus, aku cinta Tuhan Yesus, saya percaya, hanya itu saja ada di dalam hati saya. Oh, berarti Pak Asep tadi dari Islam ya? Ya teman saya dari Muslim. Ya. Oh, dari kecil ya Pak? Dari kecil Muslim? Ya, dari kecil Muslim, orang tua saya 100% Muslim, semuanya Muslim. Berarti saya baru masuk Pak Asep berarti masuk Kristen, ya. Kenal Tuhan Yesus di tahun berapa? Baru sementara kalau saya untuk tahu untuk mengenal Yesus secara garis besar, karena saya kan banyak teman juga orang-orang Kristen, termasuk sahabat saya ini Pak Bom nih. Yeah. Pak Bom ini teman saya dari berapa tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu lah. Fotonya Pak Lobo, ini fotonya Lobo. Yeah. Ini masih muda. Oh iya, wow, luar biasa ganteng ya. Wow, dahsyat ya. Iya. Foto hampir 30 tahun lalu. Waduh, betul-betul hebat, luar biasa. Berarti Pak Asep ini kan belum lama jadi Kristen ya? Ya Pak Asep ya? Belum lama. Baru sekitar 4 bulan ini. Apa yang membuat Pak Asep terpanah sama Tuhan Yesus? Hatinya yang membuat saya, gitu. Ya, yang membuat saya terpanah sama Tuhan Yesus adalah karena apa ya? Saya menjabarkannya sangat sulit karena saya kalau mau kesaksian ya, 1 jam sebelum saya dibaptis untuk saya pindah agama pun saya tidak mengerti. Tapi tiba-tiba saya sangat dibaptis, dan waktu itu yang membaptis saya Frankie Sihombing. Saya berapa kali diajak sama teman untuk mengikuti gereja. Kayak gitulah. Akhirnya ternyata di situ saya selalu nyaman, dan saya selalu kangen, dan saya selalu pengen ada di situ, dan pengen mencari dia, pengen tahu tentang dia. Sampai saya akhirnya sampai detik ini saya selalu mencari dan selalu ikutin khotbah-khotbahnya di gereja Frankie Sihombing. Oh, berarti artinya Bapak haus dan lapar akan firman Tuhan, begitu ya? Iya.
Iya, betul. Saya ngerti. Iya. Jadi Bapak selalu ingin saja beribadah, ingin saja mencari Tuhan, ingin saja bergaul dengan Dia, begitu kan Pak ya? Iya, iya. Jujur Puji saja Tuhan. sekarang itu saya lagi cinta-cintanya sama Tuhan Yesus, dan saya selalu berdoa di mana di setiap pergumulan, tolong jangan lepaskan rasa rindu saya, rasa cinta saya untuk Tuhan Yesus setiap saat. Itu yang saya Amin. selalu, dan saya Ya. tidak mengerti tentang hal itu. Ya. Saya mungkin gini, saya terberkati itu dengan lagu. Jadi awalnya gini, saya ada satu lagu yang membuat saya sangat tersentuh dengan lagu itu, adalah lagunya Frankie Sihombing. Dan saya terberkati dengan lagu-lagunya dia yang selalu menginspirasi bahwa tentang Tuhan Yesus, dan saya mencarinya. Yes. Sebetulnya mungkin kalau orang yang tidak tahu, orang yang tidak percaya, mungkin simple dan sangat sederhana pergumulan saya dengan Yesus itu. Tapi buat saya luar biasa. Tapi itu luar biasa buat saya. Saya pun tidak tahu, tidak mengerti. Yes. Asep, Bahkan Asep ya, coba cerita pada waktu bulan 3, bulan 4 yang kata Asep telepon saya. ya, saya tiba-tiba telepon dengan Daud, komunikasi. Terus saya akhirnya saya bercerita tentang apa? Tentang saya, bahwa Daud, kok saya tiba-tiba begini ya? Kok saya apa namanya? Ya, haus akan tentang berita, tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Terus Daud bilang begini ya, Bom bilang begini. Ya udah, coba kamu pelajari, kamu ikutin kata hati kamu. Bila kamu sekarang masih gamang, boleh kok kamu bukan memarah, maksudnya kamu untuk tidak percaya siapapun. Daud bilang begitu. Pak Bom bilang begitu sama saya. Pak Bom bilang, ya udah, jalanin apa yang kamu rasa saat ini. Akhirnya saya menjalaninya dan minta petunjuk. Waktu itu minta diberkatilah sama Pak Bom. Dan 1 bulan kemudiannya saya dibaptis. Wow, luar biasa. Dahsyat. Berarti gini Pak, Bapak itu dijamah Roh Kudus. Kalau orang nggak dijamah Roh Kudus Pak, nggak mungkin orang bisa mencintai Tuhan dengan luar biasa seperti itu. Itu pekerjaan Roh Kudus, Pak. Itu yang harus kita cari, Pak. Ya, silakan, Pak. Dan saya yang sangat tidak mengerti, setiap saya sekarang ikut ibadah, saya berapa kali ikut worship, menyanyi, begitu dahsyatnya saya menghafal lagu, dan begitu dahsyatnya saya meneteskan air mata, sehingga saya kadang-kadang malu sendiri sama sebelah kanan kiri, kok kayak lebay lah ya, air mata keluar, tapi sumpah itu dari hati. Sumpah itu dari hati. Betul. Sampai saya selalu menyeka air mataku diam-diam karena saya malu. Serasa teriris-iris kalau aku menyanyi tentang kebesaran Tuhan Yesus. Selalu teriris-iris, dan saya selalu bergelora gitu. Saya tidak mengerti itu. Ya, itu luar biasa, Pak. Saya juga ngalami itu, Pak. Artinya gini, ketika kita beribadah dengan sungguh, artinya mencari Tuhan dengan sungguh, lalu setiap pujian penyembahan itu kita meresapi dalam hati kita dan kita imani, itu dengan tanpa terasa Pak, air mata kita menetes. Itu kita nggak bisa bendung Pak, nggak bisa kita bendung. Nggak bisa Pak. Kadang-kadang kita malu sendiri. Dipikir orang kita ini cengeng banget ya. Kok orang ini sudah bukan masalah cengeng, mungkin aku lebih lebay, ini orang baru masuk Kristen tapi kok segitunya gitu kan, aku masih perasaan seperti ini. Tapi sumpah ini tidak bisa saya ini kan, karena memang itu dari hati. Dari hati. Betul Pak, betul, luar biasa Pak. Iya Pak. Saya juga kemarin, silakan Pak Bongo. Asep tahu berdua karena Islam nggak? Masih ingat nggak? Tahu. Nanti kalau ditanya Pak Dani, coba siapa tahu Pak Dani mau tanya ya. Pak Dani ini Muslim. Ya Asep ya. Dikirain tipu, mana mah bohong sama anak orang. Ya Asep ya.
Ini Pak Dani nih, Ya. Muslim dia mau tanya. Oke, Asep. Boleh. Selamat malam Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani. Selamat sore Pak Bom, bisa didengar nggak suaranya? Bisa. Halo? Pak Dani, ini Asep, ini sahabat saya ya. Ini kami kuliah Iya. dulu di STH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, tahun 1992. Ya, kami berdua ini adalah teman kuliah. Cita-cita kami nggak ada, cita-cita kami mau jadi hamba Tuhan nggak ada. Tapi kami mengambil titel sama-sama sekolah di hukum ya, kita sama-sama berdua. Nah, ya itulah dipanggil Tuhan ya. Sekolahnya lain langsung tidak jadi orang ini, tapi kami bukan di meja hijau. Sekarang di meja mimbar. Kalau si Asep sekarang bukan di meja mimbar, jadi di bawah. Jadi murid saya sekarang. Jadi Bapak Rohani sekarang. Amin. Dia juga kaget, saya jadi hamba Tuhan, dia juga kaget ini si Asep ya. Berapa puluh tahun kita berpisah. Oke, silakan Pak Dani, silakan tanya. Iya. Silakan Pak Dani. Pak Dani? Ya saya sih nggak perlu ditanya apa, cuman saya hanya begini. Ya. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa didengar? Bisa. Halo, bisa, siap. Halo? Ya, Bisa, halo, Pak dengar, Pak. Dani. Dengar, Didengar, mantap bersih. banget. Bersih, mantap Pak Dani. Lanjut Pak Dani. Cuman sinyal saya kurang bagus, saya mendengarnya agak putus-putus. Bagus Pak, bagus Pak. Kami dengar Pak. Bagus suaranya, Pak. Halo? Ya, halo. Halo? Sinyal saya ini agak Halo? putus-putus. Bagus Pak, di sini nggak putus-putus Pak. Lancar Pak. Jelas, Pak. Ya, Ya. Kalau Pak Dani mau potong oh rambut, ya, oke, terima kasih ya. kecantikan, Jadi kita itu di Pak sini Asep kan kerjanya. ngobrol ataupun diskusi. Intinya kita Ya. diskusi itu kan Ya. pertama kali syaratnya kan Ya. Pak Dani. aduh kedengarannya putus-putus. Pak Dani bicara aja. Pak Dani, Halo. Pak Dani bicara aja jelas kok. Jadi kalau diskusi itu kan paling minimal kita itu sebagai orang akademisi yang pernah Pak Dani, Memang jelas putus-putus kah? Memang putus-putus Pak. Apa Jadi, Pak Dani ya keluar dulu sebagai baru masuk ulang? ya saya kan sudah jadi mantan ya. Ya kita sudah jadi iya. Silakan Pak Dani. Putus-putus Bang Dani. Halo. Ini Sudah, putus ini. Iya. Sudah. Dia keluar dulu baru masuk lagi kali. Ya. Ya, kita lanjut lagi ke Pak Asep. Pak Asep. Pak Dani Ya, sudah betul. ada. Jadi sekarang Pak Asep ini Pak Dani masuk. Ya, Pak Dani lanjut. Ya. Pak Dani. Dani, Mic-nya. memang jaringannya Pak kurang Dani. bagus kali. Kurang bagus kali jaringannya. Pak Dani mic-nya. Pak Dani mic-nya. Pak Dani. Halo, suaranya putus-putus ini sinyal saya, barangkali apakah sinyal saya yang kurang. Halo. Sudah dengar Pak, sudah dengar. Kami dengar Bapak. Ya, Kami terima kami sudah dengar, terima Dani lumayan, tapi mungkin Bang Dani yang terima kita yang kurang baik kali Pak Bom. Risipnya Bapak, kurang Pak baik. Dani ya. bicara aja. Pak Dani bicara aja. Putus-putus Pak Dani kali ya bicara Pak aja. ya. Dia nggak mungkin dia kurang dengar suara kita Pak Bom, jadi dia nggak nyaman. Halo, tes Pak Dani. Pak Dani. Keluar lagi. Asep. Yap.
Nanti kalau Ayo silahkan. Nanti kalau Asep ditanya sama teman-teman apa yang perlu dijawab, jawab. Kalau tidak, nggak perlu jawab. Merasa Asep nggak enak, nggak usah jawab, Asep ya. Iya, ya siap. Yang bisa Asep jawab. Baca. Baca ayatnya nggak usah semua, Pak. Oke, Pak Dani. Pak Dani. Suara cuaca kurang bagus. Halo, halo. Sana hujan ya, Pak Dani. Sudah bisa kita dengar, Pak Dani. Di dekat Silakan, di Pak tempat saya lokasi sih tidak, cuman ya oke. Yang namanya diskusi sekali lagi syaratnya itu sebagai orang akademisi otomatis memiliki pemikiran ataupun positive thinking. Kita harus berpikiran positif dulu, baru kita berdiskusi. Itu secara akademisi. Walaupun saya adalah mantan akademisi, ya kan. Maka tujuan kita berdiskusi itu adalah untuk mencari ilmu dan pengetahuan dan wawasan. Itu aja. Bagi saya siapapun memiliki keyakinan yang berbeda harus kita hargai. Siapapun. Karena yang namanya Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu kan tergantung keimanannya masing-masing. Kita bisa mengetahui kebenaran yang hakiki apabila kita sudah di alam kubur. Baru kita akan tahu mana Tuhan Sang Pencipta alam semesta dan mana yang bukan pencipta alam semesta. Kita tahunya di sana. Itu yang pertama. Itu sudah pasti, ya kan. Nah, untuk mengetahui Tuhan itu, kita sebagai manusia yang berpikir, maka supaya tidak terlambat tadi, maka kita renungkan apakah aturan itu dari Tuhan atau aturan-aturan itu dari manusia. Kalau aturannya dari manusia, otomatis itu bukan dari Sang Pencipta alam semesta. Kan begitu simpelnya. Simpel sekali kalau kita orang akademisi untuk menentukan suatu analogi-analogi ilmiah yang dapat dicerna oleh akal pikiran untuk menentukan dari Tuhan dan dari manusia. Oke, itu aja barangkali. Betul itu Pak. Terima kasih. Betul Pak, setuju. Setuju banget Pak Dani. Pak Dani, saya boleh tanya Pak. Kemarin itu saya pernah dengar Bapak ada perbincangan di roomnya Pak Bom Bom ini. Pada saat Isra Miraj, kalau nggak salah Bapak mengatakan bahwa Allah itu berbicara langsung dengan Muhammad, tapi di balik tabir ya Pak, kalau nggak salah ya Pak. Pak Dani juga Benar mengatakan sekali. ada ayat yang dikasih oleh Allah itu Pak kepada Muhammad. Betul ya Pak? Yang Bapak ucapkan pada saat sholat itu Pak. Betul ya Pak? Benar sekali. Pak, ayat itu ada nggak di Quran Pak? Benar dan betul. Di mana ayatnya Pak di Quran? Tidak Pak? disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang berbunyi. Iya, maksud saya ucapan Kita, Allah itu sekali lagi, sebentar Pak. Sebentar Pak, saya mau tanya. Ucapan Allah itu pada saat Isra Mi'raj dari bari tabir itu ada nggak dituliskan di Quran Pak? QS berapa Pak? Tidak ada. Kenapa tidak ada Pak? Itu kan langsung Tidak Pak, dari dimasukkan Allah ke dalam Pak. Al-Quran. Nah kenapa Pak? Pertanyaannya kan begitu Pak. Itu kan langsung dari Allah kepada Muhammad Pak. Harusnya dimasukkan dong dalam ayat Al-Quran Pak. Kenapa tidak dimasukkan dalam Quran Pak? Itu kan langsung ya Pak, tidak melalui perantaraan Jibril. Jibril kan ikut juga ke langit ke-7, ke langit mana itu kan Jibril yang ngetukkan pintu itu Pak. Kalau kita baca dari hadisnya Pak. Halo, halo. Halo. Iya, yang saya tanyakan Pak. Selama ini kan yang kita tahu bahwa Quran itu adalah perkataan Allah, kan begitu ya Pak. Yang disampaikan melalui Jibril, kan begitu. Berarti ada perantaraan. Nah, di hadis Wahyu. dikatakan Wah. bahwa Wahyu. sebentar Pak. Wahyu Allah. Iya, wahyu Allah. Nah, sekarang kan pada saat Isra Mi'raj itu Muhammad kan ketemu langsung dengan Allah, Pak. Walaupun berbicara dari balik tabir, kan begitu, Pak. Kenapa ayat itu tidak masuk dalam Quran, Pak?
Karena Allah tidak memerintahkan untuk memasukkannya ke dalam Al-Quran. Maka hadis itu dikatakan hadis qudsi. Jadi setiap wahyu Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran namanya hadis qudsi. Terima kasih. Kursi itu apa Pak? Hadis kursi itu maksudnya apa? Hadis qudsi adalah wahyu Allah. Sekali lagi ya, wahyu Allah tetapi tidak dicantumkan ke dalam Al-Quran. Itulah yang namanya hadis qudsi. Terima kasih. Pak, seharusnya begini Pak. Bapak tadi mengatakan kalau kita harus berpikir secara logika. Sekarang Bapak-Bapak percaya bahwa Quran itu adalah wahyu Allah. Kan begitu Pak. Yang diturunkan melalui perantaraan Jibril. Perantaraan loh Pak. Nah, pada saat proses Isra Mi'raj itu sendiri, Jibril juga mendampingi Muhammad, Pak. Berarti kan ada tiga-tiganya, Pak. Ada Jibril, ada Muhammad, ada Allah. Iya kan? Pertanyaannya, partinya ini, nah, gitu, Pak. Kenapa ucapan atau wahyu Allah yang disampaikan langsung kepada Muhammad dari balik tabir itu tidak dimasukkan dalam Quran? Itu menjadi pertanyaan besar kalau Bapak berbicara logika seharusnya. Gitu, Pak. Kenapa? Kan itu jadi pertanyaan, Pak. Itu langsung disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad. Walaupun kata Bapak itu dari balik tabir. Dan ada Jibril juga yang mendampingi Muhammad di situ. Tetapi pertanyaannya, kenapa barang itu, ayat itu tidak masuk ke dalam Quran? Itu pertanyaan besar, Pak, seharusnya kalau Bapak mau berbicara. Dikarenakan Allah tidak memerintahkan. Nah, Iya. Sekarang begini, Pak. Bapak mengatakan Allah tidak memerintahkan, tetapi pada setiap Bapak sholat, tidak memerintahkan untuk Sekarang begini, Pak. Quran. Oke, siap. Bapak mengatakan tidak diperintahkan untuk ditulis ke dalam Quran. Tetapi setiap sholat, Bapak selalu mengucapkan ayat itu. Siapa yang suruh? Silakan, Pak. Kita berbicara logika. Iya, karena Rasulullah SAW membacakan di setiap tahayat akhir dan tahayat awal. Iya, secara logika, Pak. Kalau sang pencipta alam semesta ini sudah berbicara dengan Nabi Anda, tidak melalui perantara lagi, yang perantara aja ditulis, Pak. Kononlah yang tidak melalui perantara tidak ditulis. Masa ia lebih penting dalam hal mengawini anak angkat daripada ayat itu, Pak? Karena dalam hal kenapa lebih penting ayat sekali lagi di dalam Islam boleh, apabila sebentar, Pak. Di dalam Islam apabila penting, tidak ada Allah, sekali lagi di dalam Islam di dalam Islam apabila tidak ada yang diperintahkan oleh Allah, kami dan Rasulullah tidak mungkin untuk mengada-ada. Terima kasih. Iya, kenapa lebih penting, Pak, ayat boleh mengawini istri anak angkat daripada ayat itu? Sementara ayat itu setiap hari Bapak bacakan dalam sholat Bapak 5 kali sehari loh, Pak. Kenapa lebih penting ayat yang boleh mengawini istri anak angkat daripada ayat itu, Pak? Secara logika aja kita berpikir. Bapak tadi mengajak kita berbicara secara logika gitu loh, Pak. Karena Al-Ahzab 37 mengatakan boleh mengawini bekas istri anak angkat apabila perselisihan di antara mereka telah diselesaikan. Itu lebih pentingkah daripada ayat yang Bapak bacakan setiap sholat itu, Pak? Anda salah membaca ayat Al-Quran tersebut. Mohon maaf. Mohon diralat. Bukan, kan Bapak yang kemarin mengatakan bahwa dengan Al-Ahzab 37 itu, maka anak angkat itu bukan seperti anak kandung lagi dan boleh mengawini istri anak angkat apabila mereka telah selesai dalam hal perselisihan atau perceraian. Nah, apakah lebih penting ayat itu daripada ayat yang setiap hari Bapak bacakan pada sholat Bapak? Itu pertanyaannya, Pak. Tidak. Mohon maaf, tidak ada dikatakan perselisihan.
Yang ada adalah perceraian. Iya, Mohon maaf. perceraian lah, sorry. Ya, oke, perceraian lah. Nggak, kita nggak usah ke sana, Pak. Kan ini ayat yang Bapak katakan kemarin, kan Bapak dengan bangganya mengatakan dalam bahasa Arab itu, bahwa setiap sholat Bapak mengucapkan ayat yang disampaikan Allah SWT kepada Muhammad pada saat Isra Miraj. Itu yang saya tangkap, Pak. Kenapa ayat itu tidak muncul di Quran? Itu loh, Pak. Padahal ayat itu penting sekali gitu, Pak. Dikarenakan Allah tidak memerintahkan, apalagi Sang Pencipta alam semesta tidak memerintahkan kepada Rasulnya untuk menulis ke dalam Al-Quran. Apakah kita akan mengada-ada? Berarti lebih penting ayat perceraian itu daripada ayat ini, kan gitu, Pak? Karena di Quran itu kan yang paling penting-penting, Pak, yang dituliskan. Kan begitu, Pak? Itu urusan Allah. Kami bukan bisa menganalogikan. Siap. Nah, Allah nggak bisa. Siap. Silakan yang lainnya. Saya udah selesai. Ya, netizen akan apa namanya ya? Coba para netizen, para penonton channel ini merewind Anda punya pikiran lah. Tadi kita berbicara secara logika itu. Silakan. Ya, saya ingin bertanya ke Bang Dani ya, sebentar ya. Sebentar aja saya tanya. Sebentar. Oke, terima kasih. Bang Dani, saya bertanya karena saya tidak tahu Bang Dani ya, atau bukan menguji Bang Dani. Halo Bang Dani, selamat sore. Mana saya paham dengan Pak. Selamat sore Pak Modokai. Saya paham dengan Pak Modokai. Jadi begini Bang Dani, saya kan sering mendengar nih bahwa Isra Mi'raj itu ada yang berpendapat itu mimpi, ya. Artinya bukan di alam nyata. Nah, ada juga yang bilang alam nyata gitu kan. Gitu. Kalau pandangan Bang Dani bagaimana? Saya mengatakan itu nyata karena ada ayatnya. Asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu dan seterusnya. Itu ayat Al-Quran yang Allah berikan keterangan. Jadi itu udah pasti mutlak namanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kan begini Bang Dani, selama ini kan selama maksudnya pewahyuan ya, selalu lewat Jibril gitu ya. Nah, kenapa perintah sholat itu juga tidak diperintahkan langsung ke Jibril sehingga bisa masuk ke seperti pertanyaan Pak Ciner tadi kan? Maksudnya kenapa harus sampai berangkat begitu ya ke sana? Tidak Jibril memberitahu ini loh sholatnya 5 waktu ya yang harus dijalankan sebagai umat Muslim gitu ya. Nah sehingga itu tidak tercatat di Al-Quran, melainkan tercatat di hadis gitu. Apakah logikanya kira-kira gimana Bang Dani? Karena itu merupakan perintah salat yang mendasar untuk umat Islam yang beriman kepada Rasulnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi sekali lagi agak spesial gitu ya. Untuk khusus untuk umat Muslim. Ya, spesial sekali untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makasih. Oke, terima kasih jawabannya. Silakan lanjut yang lain. Terima kasih. Saya mau tanya Pak Dani. Pak Dani, itu keledai apa kuda yang dipakai Nabi Muhammad terbang ke surga itu? Pak Dani, itu yang dipakai Nabi Muhammad terbang ke surga itu keledai apa kuda apa? Halo, saya bisa nangkap walaupun tidak begitu mendengar dengan jelas. Cuman ada noise itu. Jelas gak Pak? Maaf, ada noise. Pak Lobo punya mic, Pak Lobo. Berisik. Ya. Udah. Oke, saya jawab. Bagus ya. Jelas Ya. nggak pertanyaan saya Pak Dani? Jelas. Oh, silakan Pak Dani. Silakan. Pertama sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengendarai burak. Burak artinya kilat. Dia binatang apa itu Pak? Binatang apa?
Yang namanya kilat tidak berbentuk binatang, Pak. Oh, Bagaimana kilat dikatakan binatang? Asal katanya barkun, kilat. barkun itu kilat. oh, Iya, barkun. berarti selama ini Nama yang dari barkun itu digambar-gambar. burak. Oh, berarti menggunakan kilat. Bukan kayak Thor tuh loh. Thor, kamu tahu Iya, kan Thor? tepat sekali. Iya, iya. Exactly. Berarti gini Pak Dani, kalau kilat itu kan tegangan tinggi Pak, itu alamiah kan terjadi alam itu petir gitu loh. Itu apa Muhammad nggak angus Pak? Mohon maaf. Enggak lah. Bukan exactly, Muhammad Pak. Noes. Exactly, bukan exactly. Exactly itu apa, Pak? Exactly. Kena petir. Bagus Sofiatul. Ada noise itu dari suara perempuan, siapa yang marah-marah itu? Enggak, dia cuma bercanda Pak. Pak Dani dia bercanda aja. Ntar aku tanya Pak Dani tapi Pak Dani Ayo. jangan marah ya. Isra Mbak Dani. itu mimpi ya. Surat Al-Isra ayat 60. Ya, dikatakan itu mimpi sesuai dengan hadis dan sesuai dengan sirah nabawiyah. Oh berarti itu tadi kilat ya. Oke, yang kedua deh, sebelum Al-Quran. pindah ke temannya. Ya udah Pak Dani, sebelum pindah ke Saya- tempat lain, saya satu lagi. Waktu Muhammad mau berangkat ke sorga, itu kan dia dioperasi sama Jibril, dikeluarin semua isi perutnya itu. Itu maksudnya untuk apa Pak? Nggak ada, Pak, hadis yang original, maksudnya hadis yang sahih, yang mutawatir, tidak ada menjelaskan itu. Karena banyak Oh, tidak hadis ada. yang datangnya dari cerita-cerita Israiliyat. Oh begitu, ya sudah, nggak apa-apa. Pak Dani sudah menjawab, saya terima apa Pak adanya. Dani. Silakan teman-teman yang lain. Sekali Pak Dani, lagi, saya mau tanya. Aku sekali ya. lagi, Pak Dani. banyak Bentar, Pak, hadis yang berasal dari orang-orang. Pak Dani, saya mau tanya, Aku yang Pak. tanya Pak. Tadi Bapak katakan bahwa ayat itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk ditulis. Sekarang ada enggak, Pak? Misalnya gini, wahai Jibril, perintahkanlah Muhammad untuk menuliskannya. Begitu, Pak. Ada enggak, Pak, di Quran seperti itu bunyi, Pak? Supaya ayat-ayat itu memang harus ditulis dalam Quran gitu, Pak. Ada enggak, Pak? Ada. Di mana, Pak? QS berapa, Pak? Saya bukakan, Pak. Al-Alaq, surat pertama. Al-Alaq itu surat pertama ayat berapa, Pak? Bunyi bahasa Indonesia Al-Alaq itu surah 96. tapi surat pertama. Pertama kali turun di Gua Hira, waktu Muhammad mendapatkan mimpi. Oh, 96 ya Bu Sofi ya. Sebentar saya bukakan dulu ya Pak Dani ya. Pak Dani yang baik hati dan tidak sombong. Ayat 9. Oh, Al-Alaq itu segumpal darah loh Pak arti ayatnya nih. Segumpal darah. Al-Alaq. Quran berat. Bacakan ayat yang ketiga atau keempat Ketiga, atau kelima. ketiga, 45 itulah. 45. 345 lah Pak ya. Oke, sebentar saya Iya. share screen dulu ya Pak Dani ya. Sebentar sabar ya Bapak. Yes, silakan. Orang sabar subur katanya Pak. Semoga Bapak punya keturunan lebih banyak gitu. Silakan Pak Umbom. Amin, Tolong amin. Share screen saya Pak. Pak Bom, bisa bantu share screen saya Pak? Sebentar Pak. Oke, ayat 3-nya Pak, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Dulu sudah ada pena ya Pak. Ayat kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oh, ini. Ulang. Maksudnya gimana Pak? Maksud saya kan tadi Bapak mengatakan bahwa
di Quran itu tidak akan ditulis kalau tidak ada diperintahkan oleh Allah. Kan begitu, Pak. Yang saya tanyakan, apakah ada perintah kepada Muhammad? Iya. Tulislah ini, tulislah ini, tulislah ini secara khusus gitu loh, Pak. Qalam Ayatnya itu ada. merupakan perintah untuk menulis. Pena itu untuk menulis. Dulu sudah ada pena, Pak. Sekali lagi, pena itu untuk menulis. Oh iya, enggak maksud saya, Pak. Kan Bapak tadi mengatakan, saya bertanya kepada Pak Dhani, kenapa ayat yang disampaikan Allah itu Halo? kepada Muhammad Sekali lagi. pada saat di langit ketujuh tidak dituliskan? Bapak mengatakan karena tidak ada perintah dari Allah. Sekarang yang saya tanyakan, di mana ada Iya. tertulis bahwa ayat di Quran ini memang Allah perintah khusus, yang ini tulis, yang ini jangan, yang ini tulis, yang ini jangan, gitu loh, Pak. Atau seperti yang Bapak pernah sampaikan di room ini Oh, enggak juga, begitu, Pak. bahwa ayat-ayat yang membahayakan itu tidak ditulis. Ayat-ayat yang membahayakan umat itu tidak tulis. Atau Iya. seperti itu, Pak? Hah? Ayat-ayat yang membahayakan keimanan umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah supaya tidak ditulis di dalam Al-Quran. Itu Berarti ayat permohonan yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. berarti ayat yang diserahkan Allah itu kepada Muhammad di langit ketujuh itu membahayakan juga, Pak, makanya nggak ditulis di Quran. Oh tidak, itu bukan permohonan Allah, bukan permohonan Rasulullah. Itu tadi Bapak bukan mengatakan- permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tadi mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah tidak ditulis di Quran karena membahayakan kerukunan umat. Nah, ayat itu tidak dituliskan di dalam Quran. Apakah karena membahayakan Bukan, umat? Makanya. bukan kerukunan, tetapi keimanan. Oh, keimanan. Keimanan. Ya, keimanan. Sekarang ayat itu kan disampaikan kepada Muhammad, tetapi tidak dituliskan dalam Quran. Apakah hal itu karena ayat itu juga membahayakan keimanan umat? Itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mungkin begini, Pak, kalau ada yang bagus masuk, kalau enggak terserah suka-suka aja, bisa jadi begitu enggak, Pak? Hanya ayat itu saja yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran yang bukan permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus berpikir. Sekarang Oh ternyata hanya Sekarang gini, ayat Pak. itu. Sekarang gini, Pak, ada nggak tertulis di Quran bahwa Muhammad bermohon kepada Allah? Ayat-ayat yang membahayakan keimanan umat ini, saya minta izin tidak ditulis gitu loh, Pak. Tidak ada. Berarti dongeng semua kalau gitu, Pak. Aduh, udahlah, pusing saya, Pak. Silakan, Pak, mikir. Ya, saya Pak Dhani. Pak Asep Maju. ketawa. Sorry, Pak Asep, pusing saya, Pak. Pak Dhani, Silakan. perkataan sholat siapa yang ngajarin, Pak? Pak Dhani. Perkataan salat yang Pak iya, Dhani. Iya, ucapan- bisa ucapan didengar. sholat itu siapa yang ngajarin? Bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu ucapan sholat yang ngajarin itu Rasulullah ya Pak ya. Pak Dhani ya. Jadi bukan Allah ya. Jadi ucapan manusia ya Pak ya. Pak Dhani. Pak Dhani. Iya, karena dasar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana firman Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada ataupun berwahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpinmu. Makasih. Betul. 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 Pak Dhani, aku mau tanya lagi satu lagi. Tadi kan perkataan yang ada di surga Muhammad dengan Nabi itu ya.
katanya nggak dimasukin ke dalam itu karena soalnya nggak diperintahkan nulis. Kenapa Muhammad itu berani-beraninya masukkan ke dalam perkataan sholat, Pak? Ada nih. Kenapa? Coba diulangi, enggak Muhammad kedengaran. perkataan yang Muhammad dengan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala ya kan tidak dimasukkan oleh Allah dalam firman-Nya. Kenapa berani-beraninya Muhammad itu memasukkan perkataan itu ke dalam sholat, Pak? Karena Allah di saat Rasulullah SAW menggunakannya, Allah tidak menegurnya dan malaikat Jibril juga tidak menegur Rasulullah SAW. Apabila itu salah, maka niscaya malaikat Jibril dan Allah akan menegur Rasulullah SAW. Terima kasih. Oh gitu. Jadi perkataan sholat itu bikinan Nabi, bukan bikinan Allah. Satu yang saya ngerti nih. Kedua, Muhammad masukkan tanpa seizin Allah, ya kan? Jadi Muhammad masukinnya sendiri ke dalam perkataan sholat. Benar nggak Pak Radi gitu ceritanya? Rasulullah SAW memasukkannya apabila Allah tidak menegurnya, berarti itu suatu kebenaran dan diizinkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, niscaya Allah langsung menegurnya. Oh, berarti semua perkataan yang tidak ditegur oleh Allah itu berarti diizinkan. Jadi perkataan sholat itu yang Benar berasal dari Muhammad. Benar sekali. Benar sekali. Benar sekali. Ya, betul, berarti perkataan sholat itu bukan berasal dari Allah ya Pak ya, dari perkataan Muhammad ya Pak ya. Ya makasih Pak. Makasih Pak, my bro. Ayo, saya mau bicara sama King David sedikit. King David. Halo. Silakan Opung, kedengaran. Saya mau minta maaf tadi ya, saya soalnya tadi saya salah kaprah dengan masalah pohon ara yang kamu minta itu. Yang saya terangkan tadi itu pohon pinus rupanya yang tidak boleh, yang tidak bisa, rumput-rumputan tidak bisa. Saya salah gitu. Jadi itu ada enggak yang namanya pohon ara, apakah ini benar ya? Sebenarnya saya juga bingung jadi saya lihat di internet pohon ara yang sering saya makan itu. Pohon ara itu buahnya begini Pak, daunnya lebar, pohon ara. Ada di setiap. Iyalah itu tadi lebar, saya tunjukkan. Itu tadi saya tunjukkan ada buahnya itu. Apakah memang benar itu? Pak Dani, sebentar Pak Ciler. Di sini ada Pak Yoga. Saya udah kasih ketemu dengan Pak Pendeta Slamet Riyadi. Nanti beliau berhubungan. Ini Pak Yoga udah mau tanya Pak Dani. Silakan Pak Yoga. Oke, silakan. Pak Yoga. Ya, halo. Ya, Pak Yoga mau tanya Pak Dani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Salam. Gini Pak, saya mau tanya tentang Quran surat 43 ayat 61. Mohon Pak penjelasannya Pak. Saya lihat. 43 ayat 61 ya. Ya, salah pilih. Area. Pak Ciler coba tolong buka, saya juga buka tapi lambat ya. Oh, 361 ya. Yang ini ya? Pak Ciler bantu. Ya. Ya, silakan. 4361. Nah, ini.
Silakan Pak Yoga. Ini Pak Dani. Dan sesungguh dia, Isa, itu benar-benar menjadi, oh ini kok beda ya? Oh yang ini Pak. Ini kemenaknya Pak. Itu kemenaknya. Itu Pak, dia mau yang ini Pak. Oh. Sama-sama. Ini sama aja Pak. Ini sudah. Baca coba Pak. Kok ada yang beda? Kacau. Sama aja. Silakan Pak. Silakan Pak. Yoga silakan. Sesungguhnya Yoga. dia, Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali kamu ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Itu maksudnya Isa jalan yang lurus itu apa ya Pak ya? Dan dia mengetahui tentang hari kiamat. Oke, bukan Silakan Pak Dani. mengetahui tetapi pertanda. Baca dengan genah. Itu kedatangan Nabi Isa itu merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Itu sebagai pengetahuan awal akan datangnya hari kiamat. Apabila Nabi Isa datang ke muka bumi ini tidak datang, maka kiamat belum terjadi. Sampai Nabi Isa datang, setelah 40 tahun Nabi Isa hidup di muka bumi ini, kemudian beliau wafat dan mendapatkan anak 2 orang. Setelah itu manusia bergelimangan dengan kehidupan yang mewah, yang enak, segala-galanya enak. Itu selama 40 tahun semenjak Nabi Isa datang sampai Nabi Isa wafat. Kemudian manusia nantinya setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, manusia kembali ingkar kepada Allah. Niscaya manusia akan ingkar kembali kepada Allah. Mereka menjadi lupa daratan. Mereka terlena dengan kesenangan. Ya, Wih, saya mau tanya dulu nih sama Pak Dani nih. Pak Dani, itu Nabi Isa datang nanti ke dunia ini bukan menghakimi tapi malah jadi 40 tahun di bumi ini. Gimana yang benar nih? Potong babi. Nggak bisa datang potong Kalau babi. bukan Bikin Isa sate babi. datang menghakimi, bukan Isa datang menghakimi nanti menjadi hakim. Kok Potong jadi babi. 40 tahun dia ada di bumi? Gimana ceritanya? Oke, sudah. Boleh saya silakan. jelaskan? Boleh dong. Jadi, Yang pertama kali Isa datang itu di Damaskus, di Syria kalau sekarang. Oh, turunnya di sana. Turunnya di sana. Masjid yang menara putih itu sekarang masih ada. Iya, iya. Oke, ya. Dari terus. 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di masjid Damaskus tersebut. Dan masjid tersebut masih ada sampai sekarang. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghancurkannya. Oke? Itu bukti nyata. Terus. Kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini. Setelah datang dan kemudian ada yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi siapa lagi tuh? Berarti dari Imam Mahdi siapa itu? Agak nulis, mohon maaf. Bentar Pak, saya mau tanya Pak Dani dulu. Ini saya bingung-bingung sekali. Saya Muslim ini Pak Dani. Saya Muslim Pak Dani. Saya Muslim, kan Pak Dani kan Muslim. Saya bertanya sama sesama Muslim saya yang ulama. Pak Dani saya anggap ulama besar lah. Saya bingung ini Pak Dani. Gini. Kenapa kalau ke Mekah naik haji itu kita harus mencium Hajar Aswad, katanya dosa kita bisa diampuni selama beberapa yang lalu-lalu itu. Itu benar apa tidak ya Pak ya? Soalnya kata kakek saya, kata bapak saya yang haji-haji itu, pertua saya itu, kalau mencium Hajar Aswad itu nanti kita bisa tidak berdosa lagi dari nol gitu.
itu bohong. Yang benar adalah di saat kita mencium Hajar Aswad ataupun tidak menjadi membatalkan haji. Karena mencium ataupun menyentuh Hajarul Aswad itu bukan suatu kewajiban. Tidak ada kewajiban sama sekali di dalam rukun haji. Ada suratnya tuh, Ciler. Pak Dani wis tua ya bohong terus. Alah, bentar lagi masuk neraka kamu, Pak bohong terus. Iya, Pak Saya itu Dani masih ini 20 tahun loh Pak. Masa saya bertanya gini, Pak masa Dani. saya keluarga saya kiai-kiai semua Pak, haji semua Pak, masa orang tua saya bohong. Bohong. Itu ada hadisnya loh Pak, bahwa mencium rukun aswad dan rukun yamani itu bisa menghapus dosa. Begitu Pak. Bapak nggak usah malu mengakui itu. Tadi saya katakan mencium Hajarul Ada Aswad hadis. ataupun menyentuh Iya. Hajarul Aswad itu tidak membatalkan haji. Bukan Pak. Dengarkan Ada hadis baik-baik yang ucapan mengatakan saya. Kalau Anda memang cerdas. bahwa mencium rukun yamani, iya, menghapus dosa Pak. Mencium rukun yamani dan rukun aswad bisa menghapus dosa. Itu ada hadisnya Pak. Bapak lebih hebat daripada ulama-ulama terdahulu atau bagaimana? Yoga. Kalau Coba Anda simak pertanyaan Yoga. Dengar dulu. Pertanyaan Yoga, Hajarul Aswad itu wajib? Saya katakan tidak wajib. Bukan. Pertanyaan ini kan wajib atau tidak? Sebentar, kita tanya Maka kepada jawabnya Yoga dulu. tidak wajib. Coba tanya Bapak jangan emosi, tidak boleh Pak Dani emosi. cium batu itu Pak Yoga, menghapus dosamu. Pak Yoga silakan diulang pertanyaannya Pak Yoga. Silakan Pak Yoga. Gini Pak, kan saya kan dari Muslim, keluarga saya haji, banyak yang haji, banyak yang kiai. Itu kata bapak saya, kakek saya, om saya, nenek saya, buyut saya, itu kalau kamu nanti naik haji, kamu cium Hajar Aswad itu, nanti dosa kamu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang kemarin-kemarin gitu loh Pak. Itu benar apa tidak? Pertanyaan saya simpel cuma gitu aja Pak. Itu menurut Pak Dani itu benar apa tidak? Masa orang tua saya bohong Pak? Ya jawab ya. Oke, Yang terima benar yang kasih. mana ini? Bisa. Oke. Kalau Anda mengatakan demikian, hanya satu pertanyaan tadi, maka saya katakan itu benar. Tetapi bukan dia menghapus, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mencium Hajarul Aswad, niscaya dosanya terhapuskan. Itu ayat apa? Dalil di dalam hadis. Terima kasih. Terhapuskan. Iya Bukan batu yang benar. dihapus. Kalau Berarti gitu benar dong. berarti benar mencium batu Coba menghapus tadi dosa. Dani bilang enggak tadi. Beda. Ini gimana? Jadi makanya kalau orang yang cerdas pasti bisa membedakan mana yang terhapus dan mana yang menghapus. Iya. Itu kalau orang Ya, cerdas. Tetapi yang kalau orang menghapus dulu batu. tidak bisa membedakan itu. Yang menghapus itu batu Pak Dani. Putih susu. Kemudian batu itu menyerap dosamu. Iya, yang Coba didengarkan keterangan saya. Coba bilang, dengarkan bagaimana? keterangan saya. Saya Ya, coba. katakan di dalam hadis mengatakan sekali lagi ya, siapa yang mencium Hajarul Aswad maupun menyentuhnya, niscaya dosanya terhapuskan. Iya berarti kan dari yang benar. lama Batu itu yang menghapus dosa. terhapuskan. Memang benar, Terhapuskan. Betul, terhapus. Berarti batu itu, kalau menyentuh batu itu, mencium batu itu, dosa Udah, Pak Ciler. terhapus. Ya benar. Pak Ciler. Ya Pak. Kita diam ya. Kita minta pendapat Yoga. Biar aja. Ini kan pertanyaan dari sesama mereka Muslim. Silakan Pak Ya, Yoga. silakan Pak Yoga. Ya tadi itu udah bertanya itu Pak. Udah. Berarti udah dapat jawaban ya. Berarti batu yang menghapus dosa ya. Udah paham ya. Tapi kalau saya berkata gini gimana? Ini dalam hati saya, bukan saya yang bicara.
sesungguhnya, aku berkata sesungguhnya, aku berkata dengan sesungguhnya, dosamu telah kuampuni. Berdiri dan berjalanlah, gulung tikarmu, pulang dan berjalanlah. Aku berkata yang sesungguhnya. Oh, di Matius ya. Itu Yes. Coba sebutkan Arabnya. Coba sebutkan Arabnya. Saya mau pengen Itu dengar hanya Arab. Tuhan, hanya Tuhan Bukan. yang apa nih Arab ini nggak Bukan penting Arab itu. Arab. Itu Oh, ayat bahasa dari Arab. dari Alkitab itu Itu dari bukan Alkitab Arab. Oh, Itu dari Alkitab. Itu bukan saya. Mana ada di kitab kamu seperti itu. Oke, Ngarang kamu. ini Arab. Itu bukan saya. ini baca Itu orang Kristen apa? itu. Belum pernah sama sekali. Iya itu Ini dari di dalam hati saya. Alkitab itu nggak ada di Al-Quran yang kayak Saya gitu. bilang gini kepada si Dani, kalau batu hitam itu harus mencium untuk menghapuskan dosa, lalu kamu berkata, Thomas, Dani, kalau aku berkata Bukan- dengan sesungguhnya, Bukan menghapuskan, berbeda menghapuskan dengan terhapuskan, beda. Sama Pak Coba Dani, Anda Pak Dani, renungkan sama. wahai manusia yang berpikir. Sama Pak Dani, sama. Wahai hanya- tapi manusia sama. yang berpikir. Enggak, Pak Wahai Dani. manusia yang berpikir. Batu itu Enggak, itu dosa. benar. Pak Pak Dani Dani, keliru. Begini Pak Dani aja keliru. kita tanya kepada para netizen. Ini Ya, jika netizen mana ada batu nyerap setuju dosa. bahwa yang disampaikan Dani ini adalah batu menghapus dosa, ketik 1. Itu aja Pak, gampang. Banyak orang yang bisa berpikir di sini Pak. Dani tadi mengatakan batu menghapus. Menghapus dengan terhapus itu berbeda. Menghapus Sama. dan terhapus itu Coba lihat berbeda. KKBI. Terima Coba lihat kasih. KKBI. Silakan manusia yang berpikir. Menghapus Udah. dengan terhapus pasti Nah, berbeda. gini. Nggak Sama. usah didebat, Ya. gini. Batunya tinggal Cari 8 kalimat kerikil. ini aja. Bahasa Indonesia KKB coba. Terjemahannya bahasa Indonesia. Terhapus, menghapus, samakan hasilnya. Coba dicari aja, Pak. Itu hanya gaya bahasa, sebenarnya hasilnya sama. Iya, kenapa mesti malu sih mengakui itu? Iya, Memang ada gaya bahasa tertulis. doang, sebenarnya sama itu. Terhapus dua kalimat yang berbeda. Dan punya tiga. Oh, kalau terhapus tidak Sekarang begini ngajar. teman-teman. Sekarang teman-teman, sorry teman-teman. Saya mau tanya Pak Dani. Menghapus berarti Saya, ada saya, yang saya mau menghapus. tanya Pak Dani. Jadi kalau terhapus apa artinya? Kalau terhapus apa artinya? Tidak Itu kata pasif. sengaja dihapus. Terhapus itu Ya, artinya. pasif. Bagaimana? Jadi Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, saya tanya ini aja Pak. Bukan kata Terhapus saya, itu apa kata artinya? Rasulullah. Terhapus artinya apa? Terhapus artinya apa? Berarti ada sang Dani. pencipta alam semesta yang menghapuskannya. Bukan batu yang Ya, menghapusnya. menghapus, terhapus. Bapak bilang tadi terhapus, bukan menghapus loh. Terhapus. Iya. Ini aja. Kalau Terhapus Pertanyaan maknanya saya, apa artinya artinya terhapus? adalah Bapak, Gini aja, Begini, kita bacakan, begini. kita bacakan hadisnya Pak Lobo sebentar. Apa sih Ya, bunyi silakan, hadisnya? silakan. Pak Bom Ya, coba tampilkan Pak. Saya punya foto Pak. Nih, Kita menghapus dosa. foto saya Pak. Oke. Batunya Kok saya tinggal tuh, 8 kerikil. Foto Pak, foto. Ya, ini Musnad Ahmad 5364 telah menceritakan kepada kami Abdul Razak dan seterusnya dari Ibnu Umar, Nabi Padahal ada SAW 26 bersabda. Ka'bah loh di semenanjung Arab yang masing-masing mempunyai Bersabda. batu hitam, batu putih, dan batu merah. Sebentar. Terus, Nanti terus. ya, Bu Sofi. kita Baca akan dulu, sebut baca dulu. sejarah Ka'bah. Sebentar Bu Sofi. Baca dulu. Sebentar Bu Sofi. Ya, Nabi SAW bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa. Bukan terhapus Pak, menghapus. Menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, itu udah Mana- jelas. Kita mana percaya ini lebih- dong. Mana lebih pintar Bapak daripada ulama Bapak? Ya, udah benar yang ini, Pak. 100%. Itu udah Ini benar. kitab hadis loh Pak. Musnad Ahmad 5364. Udah benar, Pak. Tengok dulu tingkatannya. Mbak Dani keliru aja bahasanya. Tapi ini udah benar yang ini, Pak. Saya sih yakin yang ini. Itu udah benar. Itu ada Dari- bahasa Arabnya, baca Benar. aja. Saya nggak ngerti tuh tulisan cacingnya. Yoga Sebenarnya ini- Pak Yoga ini yang dimaksud ya Pak Yoga ya?
Iya, iya, iya. Nah, Coba baca Itu yang Yoga. saya yang dalam hati ini dalam hati Coba saya baca Yoga. mau Yoga. bilang lagi. Coba baca Yoga. Arabnya Yoga. Gimana? Gimana? Coba baca alah, nggak Arabnya. usah dibaca, nggak usah. Anda ada Kenapa? pentingnya Nggak itu perlu. bahasa Arab. Yoga baca Nggak bisa baca usah nggak Yoga? dibaca, nggak ada pentingnya. Kamu yang ngatur-ngatur di sini. Baca. Yoga baca. Alah, Yoga kamu loh. nih turun aja sudah. Baca Yoga. Berisik lu. Di mute Ya, itu kamu Pak. baca Yoga bisa dulu. baca? Nggak, Yoga Baca bisa dulu. baca Kamu Yoga? bisa baca nggak? Kamu dulu akidah Islam baca coba. Bisa baca nggak kamu? Dulu, gak usah dulu. Yoga dulu, cepat. Yoga. Kamu Baca dulu Yoga. yang Kamu baca baca. Ya, Kamu baca dulu. Biar nggak menipu Alah, kalian. gaya lu, gaya-gaya Arab. Baca dulu bahasa Arabnya Yoga. Baca dulu. Kamu Kamu mau saya bener. tilap. Baca dulu Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis itu nggak pakai auzubillahiminasyaitonirrajim. Itu Al-Quran, itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Quran. Itu baca Quran. Kalau hadis tidak pakai auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim Alah, pakai. ngatur. Ini orang ngatur ya. Kamu diam dulu Orang kenapa? nggak baca kenapa? Udah. Iya. Berarti Kamu orang Sudah, biar. kamu suruh orang baca, Kamu suruh orang baca, baca sekarang kamu mau protes. protes. Ada aja memang. Baca lah. Terus Ini aja, terus bukan- saya baca. Udah nggak Ini perlu bukan Pak, udah masalah nggak perlu Pak. bacanya. Wih. Nggak perlu, Udah nggak Pak. perlu. Ini bukan masalah Nggak perlu. bacanya. Ini masalah menghapus dan terhapus. Kita buktikan dengan hadis. Di sini mencium Pak rukun Pak- Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya, seperti yang tadi kata Pak Aku Mordekai. berkata- Kalau terhapus itu tidak sengaja Ya. dihapus. Gitu Pak Sekarang gini, Mordekai saya ya. mau nanya. Diam. Saya mau Bukan nanya. begini, ada dua pengertian Saya mau nanya. ya. Sebentar deh, Diam, aku- sebentar deh. Saya mau nanya. Jadi itu ada kata aktif, ada kata pasif. Misalnya begini, saya Tuhan menciptakan saya. Sama artinya saya tercipta oleh Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan saya itu kalimat aktif, ya. Sedangkan kalau saya tercipta oleh Tuhan, artinya kalimat pasif, ya. Subjek menjadi objek, objek menjadi subjek dibalik. Oke. Terima kasih. Ini kita baca secara Arab, Pak. Sehabis-habisnya dosa akan terhapus pada saat mencium rukun Yamani dan rukun Aswad. Sama kan, Pak? Sehabis-habisnya sekali. dosa Sama. Benar Kalau sekali. akan Kalau menurut terhapus. tata Iya. menurut tata bahasa Indonesia sama saja sih. Iya, Pak Dani kan biasa baca dari kanan ke kiri. Saya bacakan, Pak. Sehabis-habisnya sekali. dosa. Iya, saya bacakan dulu, Pak Dani, Benar. sabar. Sehabis-habisnya dosa akan terhapus saat mencium rukun Yamani dan rukun Aswad. Sama bunyinya dengan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Benar Mau baca sekali. dari Sama. kiri, mau baca dari kanan, sama saja. Ya, sudah selesai. Bungkus, karungin. Daninya dikarungin. Pak Dani dikarungin. Pak Dani dikarungin sama Pak Bom Bom. Saya mau nanya deh. Saya mau nanya. Tunggu. Saya mau Siapa nanya. ini yang Benar ngomong kita? sekali. Ini siapa yang ngomong mau nanya-nanya nih? Siapa ini? Akidah. Akidah. Nah, gua Bentar, mau nanya. kamu tunggu sebentar. Pak Tunggu Dani dulu, belum selesai. Yoga belum selesai itu yoga dulu. Yoga belum Pak selesai. Tunggu Silakan, sebentar. Pak Yoga. Pak Yoga dulu. Ini gini. Ini yang bilang bukan saya. Yang di dalam hati saya berkata gini. Aku berkata yang sesungguhnya. Yes. Jikalau itu batu itu bisa menghapus dosa, bagaimana dengan seorang aku, anak manusia, menyuruh angkatlah kakimu, bangunlah, angkatlah tikarmu, gulunglah tikarmu, dan pulang, berjalanlah. Manakah yang lebih masuk akal? Itu yang di dalam hati saya berkata begitu. Aku berkata yang Yes. ini. Pak Yoga itu ada di Alkitab loh, Pak Yoga. Ya, keluarin Tidak Pak tahu, ayatnya, Pak. Pak. Keluarin. Tidak Keluarin tahu, ayatnya, Pak. Ada. Saya di dalam hati ada yang bilang gitu, Pak. Ada. Tidak Oh. tahu saya, Pak. Pak Yoga Apa? belum pernah baca ayat itu. Ada Pak ayatnya Yoga. tuh. Keluarin. Tar, saya tanya. Pak Yoga bagus. Pak Yoga. Pak Yoga, ntar saya minta doain ya. Waduh, kacau deh. Itu perkataan Yesus, Pak. Iya. Kok Pak Yoga bisa tahu ya? Ntar, ya. Ketika mengobati Bagus, seorang bagus, bagus. orang sakit. Nah ini Pak, saya bacakan Pak, Iya. Pak Bambang. Saya bacakan ya. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini,
dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Berjalan. Haleluya. Luar biasa. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, orang lumpuh itu, ayat 11 Pak Bom. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini ayat yang tadi Pak Yoga baca, yang Pak Yoga sampaikan, Pak. Bapak belum pernah baca ayat ini atau gimana Pak Yoga? Pak Yoga beneran nih, belum pernah baca nih. Ini saya dari dalam hati saya sendiri, Pak. Itu, Pak. Haleluya. Haleluya. Wah, Pak Yoga, aku minta doanya deh. Pak Yoga minta doanya deh. Mas, caralah dia seperti ini. Haleluya. Ini ada nih Pak Yoga. Ini Haleluya. juga sama Pak Yoga. Ini yang sama Luar agak sedikit persis saya sudah disingkat. Coba di Pak Cinar. Oke, Pak Bambang, saya keluar dulu sebentar ya. Barang 20 menit. Terima kasih Pak Dani. Iya, saya Halo, Pak bacakan. Bambang. Iya, makasih banyak Pak Dani. Saya keluar sebentar. Iya. Ya, Terima kasih. saya keluar dulu sebentar. Iya, salam. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Saya bacakan Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia di sini Yesus ya, kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Amin. Haleluya. Haleluya. Dahsyat itu firman. Gila. Haleluya. Luar biasa. Yoga, Silakan. aku iri sama kamu. Aduh. Gak mau. Gak Itu mau kasih saya. karunia. Pak Mikir. Itu kasih karunia. Yoga ini punya nama dikasih Tuhan, namanya Thomas. Thomas. Ya, aku Dan nanti gak dibaptis dikasih namanya nama. Thomas. Luar biasa Thomas ini. Saya Dahsyat. merinding loh Pak. Wah, Iya. aku meneteskan air mata lu, gila. Gila. Aku meneteskan air mata. Haleluya. Kemarin malam, Kacau. Silakan Pak kemarin Yoga. malam juga gini. Dan kemarin Sebentar, malam Bu juga Sofi. gini, katanya, Thomas, kamu nanti akan saya pakai untuk menjaring manusia. Itu katanya. Saya tadi nggak paham. Menjala manusia. Ada ayatnya itu, Pak. Pak, menjaring, Pak, bukan menjala. Iya, menjaring itu menjala sama dengan ada ayatnya itu. Pak Bom kasih, Pak. Amin, amin. Haleluya. Tapi nggak Kita ter. jaring Pak Yoga. Kita jaring manusia, kita jaring hidupnya. Kita jaring Pak Yoga. muslim ini. Ayo. Pak Yoga. Pak Iya. Yoga, Bapak sangat berbahagia, Pak, bisa langsung dijamah oleh Tuhan Yesus, Pak. Itu adalah karunia yang tidak terhingga, Pak. Dan Bapak pasti akan dipakai lebih dan lebih lagi. Iya, Bu Sofi? Habis dijaring terus digoreng. Jangan, Bu. Jangan. Itu, Bu, kasihilah musuhmu. Loh, kok saya bilang begitu ya? Nah, ini Pak, saya bacakan dari Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Nah, Simon. kita mengasihi teman-teman kita yang muslim. Mereka sebenarnya udah banyak banget tuh dengar firman Tuhan ya. Ya, sebentar saya bacakan Bu Sofi ya. Kata Yesus kepada Simon. Nah, ini sekarang kata Yesus kepada Thomas. Bapak adalah Thomas, Pak. Iya, Pak. Pak Ciler, Iya. biar Pak Yoga yang baca aja. Oh iya, silakan Pak Yoga. Pak Yoga dari 10 ke 11 ya. Bisa baca Pak Yoga? Dikasih Demikian juga. Pak. Bisa. Pak, handphonenya dikasih begini Pak. Handphonenya kasih gini. Kasih begini. Bisa. Oh iya.
Yang ini ya, yang 10 dan 11 ini. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Yebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, berarti kamu harus mengikuti Yesus. Yoga. Ya. Tadi bilang menjala kan? Yoga tadi bilang menjala ya? Menjaring, Pak, menjaring katanya. Mencari tak? Ya sama Menjala. sih. Sama aja. Sama itu, Pak. Sama. Itu kan apa namanya? Di apa di Nih, Ibnu ada nih, Ibnu mau tanya Makna nih, kata Ibnu yang mau sama itu, Pak.